Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Nanti, NIM 0204193135. Saya dari kelas HES5D. Saya akan menjelaskan materi tentang kontrak bisnis. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu pengertian kontrak bisnis, asas-asas kontrak, syarat sah suatu kontrak, hapusnya suatu kontrak, prestasi dan non-prestasi dalam suatu kontrak, force majeure, dan penyelesaian sengketa kontrak. Yang pertama saya jelaskan yaitu tentang pengertian kontrak bisnis. Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersialnya. Kontrak merupakan istilah yang sangat terpopuler dan cakupan penggunaannya sangat luas termasuk dalam bidang bisnis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dalam Kamus Hukum atau Black's Law Dictionary, kontrak adalah an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Yang berarti kontrak adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian kontrak dalam rumusan J. Satrio bahwa kontrak adalah suatu perjanjian antara dua atau orang lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Menurut Salim, kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Ini merupakan suatu istilah untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh institusi bisnis, baik yang bersifat swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN, yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan, keuntungan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Jadi, pengertian kontrak bisnis itu adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan bisnis.
Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yang mempunyai nilai komersial. Kontrak bisnis dapat dibagi 4 bagian apabila dilihat dari segi pembuktian. Pertama adalah kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai. Yang kedua adalah kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris. Ketiga adalah kontrak bisnis yang dilegalisasikan dengan notaris. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Walaupun ada 4 perbedaan dari segi pembuktian, namun demikian hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan isi dari apa yang diperjanjikan oleh pihak. Yang kedua, asas-asas kontrak. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sudah sangat jelas terkandung asas-asasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas konsensualisme. Yang kedua, asas kebebasan kontrak. Yang ketiga, asas pacta servanda. Yang keempat, asas kepribadian. Yang kelima, asas iktikat baik. Yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu perjanjian akan terjadi jika telah ada kesepakatan antara pihak yang mengadakan kontrak berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata ayat 1. Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan. Berlakunya konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia menetapkan adanya kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah seorang bebas melakukan perjanjian, bebas melakukan apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontrak yang akan dilakukan. Asas kebebasan berkontrak, dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata yang berbunyi, suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama sepanjang yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu sebab yang terlarang. Ketentuan pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Ketiga adalah asas pacta servanda. Asas pacta servanda adalah kontrak merupakan undang-undang bagi orang yang membuatnya. Asas yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata ialah perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat dilahirkan karena undang-undang maupun karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan.
Yang keempat yaitu asas kepribadian. Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya kepentingan perorangan, yang mana dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Dalam pasal 1315 KUH Perdata berbunyi pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Berarti bahwa perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain. Sedangkan dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri itu, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk kepentingan yang memperoleh haknya. Yang kelima yaitu asas itikat baik. Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas itikat merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan baik dari para pihak. Asas itikat dibagi menjadi dua macam, yaitu itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Pada itikat baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikat mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan atau penilaian tidak memihak menurut norma-norma objektif. Di samping itu, ada pula beberapa asas lain dalam standar kontrak, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas kepastian hukum. Ketiga adalah syarat sah suatu kontrak, yaitu suatu perjanjian atau kontrak baru sah dan akan menimbulkan hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan hukum harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat. Syarat umum sahnya perjanjian atau kontrak adalah seperti yang diatur menurut pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian. Yang kedua, adanya kecakapan berbuat dari para pihak. Yang ketiga, adanya perihal tertentu. Yang keempat, adanya kuasa yang diperbolehkan. Ada pula tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut pada pasal 1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian dilaksanakan dengan iktikat baik. Yang kedua, perjanjian mengingat sesuai kepatutan. Yang ketiga, perjanjian mengikat sesuai kebiasaan. Yang keempat, perjanjian harus sesuai dengan undang-undang. Yang kelima, perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum. Adapun akibat dari tidak terpenuhinya satu atau lebih syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, batal demi hukum. Yang kedua, dapat dibatalkan. Yang ketiga, perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Yang keempat, dikenakan sanksi administratif. Saya akan melanjutkan tentang hapusnya suatu kontrak, yaitu
Perjanjian menurut Profesor Subekti SH diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Sedangkan dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hapusnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dari hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat dihapus, sedangkan perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya, pada perjanjian jual-beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus. Sedangkan perjanjian belum hapus karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan dari perjanjian telah terhapus seluruhnya, maka perjanjiannya pun akan berakhir. Hal tersebut merupakan hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatan. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, apabila suatu perjanjian terhapus dengan berlaku surut. Selain itu, dapat juga terjadi bahwa perjanjian berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya. Jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap, misalnya dengan pernyataan mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dapat diakhiri. Akan tetapi, perikatan untuk membayar uang sewa atas sewa yang telah dinikmati menjadi hapus karenanya. Perjanjian dapat terhapus karena, yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan terhapus. Yang keempat, pernyataan menghentikan persetujuan atau obliging. Yang kelima, perjanjian hapus karena putusan hakim. Yang keenam, tujuan dari perjanjian telah tercapai. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak atau hearing. Secara umum, tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan tersebut. Namun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikannya. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan atau penipuan. Adapun prosedur pembatalan dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahukannya bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan atau dibatalkan. Dalam hal ini harus diberitahukan alasan pembatalan setelah waktu berlalu, agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan. Dalam praktek bisnis, berakhirnya kontrak dapat disebabkan oleh A. Pembayaran, B. Penawaran tunai diikuti oleh penyimpangan produk yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, C. Pembauran utang, D. Kompensasi, E. Pencampuran utang pembebasan hutang, F. Hapusnya produk yang dimaksudkan dalam kontrak, G. Pembatalan kontrak, H. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan, I. Lewat waktu. Saya akan lanjutin prestasi dan non-prestasi dalam suatu kontrak. Yang pertama, prestasi atau performance. Prestasi dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati.
Segala sesuatu yang lebih dilaksanakan tersebut didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Hal ini berarti masing-masing pihak dapat memiliki integritas, yaitu sesuai dengan apa yang dituliskan atau yang disepakatinya dengan yang dilaksanakannya. Bentuk wujud dari prestasi pada kontrak sebagaimana pada pasal 1234 KUH Perdata atau BW adalah yang pertama, memberikan sesuatu atau membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, dan hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesanan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Yang kedua, wan prestasi atau ingkar janji. Dalam suatu kontrak adalah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam satu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum, bentuk dari suatu wan prestasi dalam suatu kontrak sebagaimana ketentuan pasal 1234 KUH Perdata atau BW adalah yang pertama, wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak. Yang kedua, wan prestasi karena telah melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang ketiga, wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang keempat, wan prestasi karena keliru atau lalai memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikannya. Saya akan melanjutkan force majeure. Force majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Istilah ini juga dikenal sebagai keadaan kahar dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah di bahasa Prancis, force majeure secara harfiah memiliki arti kekuatan yang lebih besar. Secara umum, sejumlah peristiwa dapat digolongkan ke dalam force majeure selama mereka terjadi tanpa terduga, di luar kuasa pihak-pihak yang terkait dan tidak dapat dihindari. Biasanya, klausul force majeure hampir selalu ada di dalam setiap kontrak yang dibuat. Keberadaan force majeure ini berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik antara pihak yang berhubungan. Sebagai konsekuensinya, pihak debitur dapat dibebaskan dari tuntutan rugi akibat force majeure. Yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa kontrak. Dalam penyelesaian sengketa kontrak ini, ia memiliki dua jalur, yaitu yang pertama jalur pengadilan dan yang kedua itu jalur arbitrase. Jalur pengadilan ini terjadi di sengketa sebuah kontrak atau breakout kontrak. Tentunya akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum berada. Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim pengadilan perdata. Perdamaian biasa dilakukan di luar pengadilan,
Jika hal ini bisa dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Tetapi perdamaian pun dapat diselesaikan di muka pengadilan. Kemungkinan ini dia akan atas kejujuran hakim. Jika perdamaian telah disepakati para pihak, maka sewaktu sidang berjalan akan dibuatkan akta perdamaian. Dalam hal ini, kedua belah pihak hukum untuk mentaati persetujuan yang dibuat. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim. Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak itu, proses penyelesaiannya selanjutnya akan memakan waktu yang sangat panjang. Yang kedua, yaitu jalur arbitrase. Dalam hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam satu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka memberikan wewenang untuk memutus sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusannya yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan. Umumnya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase mengikat para pihak dan bersifat final. Arbitrase adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjukkan oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Syarat untuk ditetapkan yang menjadi arbiter yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cakap melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, warga negara Indonesia. Yang keempat, berumur sekurang-kurangnya 45 tahun. Yang kelima, berpendidikan sekurang-kurangnya S1. Yang keenam, berbadan sehat menurut keterangan dokter. Yang ketujuh, mengetahui peraturan perundang-undangan ketandanegaraan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase. Yang kedelapan, memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 tahun. Penyelesaian perselisihan perjanjian kontrak bisnis melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatannya. Para pihak yang berselisih kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk surat perjanjian arbitrase. Rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan suatu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Adapun surat perjanjian arbitrase sekurang-kurangnya memuat yang pertama, nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih. Yang kedua, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan. Yang ketiga, jumlah arbiter yang disepakati. Yang keempat, pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk menjalankan keputusan arbitrase. Yang kelima, tanggal dan tempat pembuatan surat perjanjian dan tanda tangan para pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan perjanjian kontrak melalui arbitrase. Arbiter harus mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang berselisih. Apabila perdamaian terjadi, maka arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dengan arbiter atau majelis arbiter. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau kurang mengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.